Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Itu bajingan yang tolol. Paham, ngaku pinter, tapi bodoh-bodohin masyarakat. Dengan kalimat-kalimat seenak udelnya. Polisi kerjanya ngapain aja? Kapolri kerjanya ngapain aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawatan Presiden Joko Widodo ke Cina kemarin menghasilkan sebuah kesepakatan yang luar biasa, sehingga terciptalah sebuah kesepakatan di mana akan dibangun sebuah pabrik kaca ya terbesar kedua di dunia, tepatnya di Batam. Tetapi itu pun tidak membuat seorang Rocky Gerung ya tidak pernah mengeluarkan pujian sedikit pun kepada pemerintah Jokowi. Bahkan dengan terang-terangan Rocky Gerung mengatakan ya bahwa presiden bajingan dan tolol. Lalu sebenarnya apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh seorang Rocky Gerung ini seperti apa? Kita juga bingung sebenarnya kritikus seorang Rocky Gerung ini maunya apa ya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol katanya. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam. Tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Sekarang ya betapa Rocky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, gitu ya. Di zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong, 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai. Di zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong, 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai. Enggak, bukan soal ditangkap doang, hilang. Kan soal ditangkap doang, hilang. Buat para pemuja Om Rocky Gerung yang ada di kolom komentar, yang VT-nya gue stitch nih ya, gue cuma pengen tanya, apa sih kontribusi seorang Om Rocky Gerung di era Soeharto yang katanya ikut andil untuk menghasilkan demokrasi? Karena gue sependapat dengan Om Indro. Kalau dia bilang dia ikut berkontribusi, yang jadi pertanyaan lagi adalah senyaring apa suaranya. Karena kalau memang benar-benar nyaring suaranya, pasti satu dia akan dikenal, yang kedua ya memang kemungkinannya adalah hilang. Karena lu cari di Google, lu cari di YouTube atau di TikTok, terserah lu dah. Klik pencarian Rocky Gerung dan 98, nyaris nggak ada, cuy. Nggak ada. Yang namanya kepala negara, di negara manapun, di awal masa jabatannya dan sebelum selesai masa jabatannya, dia akan punya jadwal untuk mengunjungi negara-negara yang punya hubungan bilateral dengan negara tersebut. Dan Rocky Gerung paham betul soal itu. Paham, ngaku pinter, tapi bodoh-bodohin masyarakat. Menghasut masyarakat. Dengan kalimat-kalimat seenak udelnya. Polisi kerjanya ngapain aja? Kapolri kerjanya ngapain aja? Nunggu ada yang laporin. Nunggu viral dulu baru ditangkap gitu. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Oke Ruki, karena kamu telah
menyebut kata bajingan dan tolol, meskipun nama Jokowi tidak kamu rangkai dalam satu kalimat, tapi saya paham maksud kamu. Ya. Dan saya salah satu orang yang tidak bisa kamu bodohin dengan kalimat itu. Karena kalimat itu nanti akan kamu pakai untuk ngeles. Oke? Ya. Dengan kamu menyebut itu sama artinya dengan kamu berkata bajingan atau tolol kepada 90% pendukung Pak Jokowi. Seperti dalam video yang telah diunggah oleh Renat Kasali, salah satunya. Ya, padahal 90% pendukung Pak Jokowi itu tahu siapa yang tolol, siapa yang bajingan, tahu. Sebenarnya dia menganggap yang bajingan dan tolol itu adalah kamu. Cuman saya mau ngomong seperti itu nggak enak gitu loh. Ya, mereka tahu. Dan alasan dia adalah kamu itu orang yang tidak tahu diri. Sudah hidup makan di Indonesia, ya bisa mendapatkan gelar profesor di Indonesia, sampai mendapatkan itu. Tapi kamu orang yang tidak tahu diri gitu. Kamu bisa makan enak, tidur nyenyak. Kalau negara tidak dalam kondisi yang tenang, damai seperti ini, ekonominya berjalan stabil, kamu tidak akan merasakan itu. Artinya kamu sama dengan munafik. Itu aja. Tadi seperti yang dikatakan oleh 90% pendukung Pak Jokowi itu. Bahwa sebenarnya yang bajingan, yang tolol itu kamu. Cuman saya mau ngomong kan tidak enak gitu loh. Itu. Dan berani tidak kamu mengatakan bahwa 90% pendukung Pak Jokowi itu adalah bajingan dan tolol. Karena orang yang didukung seperti yang kamu maksudkan itu. Oke, kalau berani. Pengen tahu aku apa yang terjadi. Salam dari Sorsawu, Bakul Kembang. RG adalah seseorang yang sebenarnya pengecut. Kenapa pengecut? Karena dia hanya berani bermain di ranah kata-kata. Di ranah kata-kata. Beraninya cuma seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat sepak terjang dari seorang RG ya. Kita lihat di searching di YouTube, di Google, nggak ada 98 itu nama RG itu nggak ada. Ya akhir-akhir ini ketika Pak Jokowi baru berani muncul, ya kan? Kenapa nggak dulu ya? Kenapa nggak dulu? Ya mungkin karena dulu bungkam, mulutnya bisu, nggak berani. Akhirnya daerah Pak Jokowi inilah berani mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya itu cocok dikeluarkan ketika era Orde Baru. Ya, jadi sebenarnya dia itu lagi lagi meluapkan segala hal atau segala sesuatu hal yang sebenarnya itu harus dia ungkapkan di Orde Baru. Jadi dia ungkapkan di zaman Pak Jokowi karena zaman Orde Baru dia nggak berani. Nggak berani, takut hilang, takut dilenyapkan begitu. Ya kita lihat, kalian searching di Google, nama RG itu ada nggak? Nggak ada, karena memang nggak punya kemampuan apa-apa dan nggak punya rekam jejak di mana dia mempunyai kontribusi yang luar biasa buat bangsa ini. Nggak punya sama sekali. Hanya gedabus di kata-kata, main silat lidah. Kalau orang pondok itu ada ilmu mantik gitu ya. Main kata-kata, gimana supaya nggak terjerat hukum. Dia mainnya kayak gitu doang, filsafat, gitu-gitu. Ya, sedangkan kontribusi sebenarnya buat negara ini, kontribusi nyata, ya nggak ada sama sekali. Jadi kalau kita bilang RG itu masuk dalam golongan-golongan dagelan, ya kita ada klasifikasi kan. Ini pejuang negara, ini seorang yang benar-benar berguna buat bangsa kita, kontribusinya ada, pelawak dagelan.
dagelan politik, dagelan negara. Dia masuk dalam klasifikasi kelompok dagelan. Ya, nggak ada kontribusi sama sekali, nggak ada. Itulah seorang RG. Jadi kalau dia berbicara segala sesuatu hal, kemudian tepuk tangan meriah, ya itu yang dia dapatkan, yang dia inginkan kayak gitu. Oh, saya menjadi orang yang kelihatan cerdas dengan kata-kata saya, sehingga mendapatkan aplaus dan tepuk tangan. Ya itu hasil akhir yang dia inginkan kayak gitu. Ya. Jadi dia itu memang sedikit, ya saya katakan sedikit pandai untuk bermain kata-kata. Ya, memisahkan antara kata-kata Pak Jokowi dengan kata-kata ya bajingan, tolol itu kan. Dia penggal gitu. Tapi tujuannya sebenarnya ya kita tahu. Ya, terima kasih teman-teman, kita harus berpikir waras. Ya biarkan saja, kita anggap saja itu dagelan politik. Ya taruhlah kalau nggak ada dia juga nggak rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.